Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ariana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga mbak-mbak semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan di zaman mbak, amin ya robbal alamin. Tak doakan dari sini, moga-moga sampai semuanya dipermudah segala urusannya, sukses selalu yang perantauan. Nah, mbak-mbak, kali ini kita bahasin yang kamar aku. Kenapa kok neng kamar aku? Jadi sekalian jagain si bocil, iki bocil mbak. Jadi emaknya dia iki meninggal dunia ketika dia umur 2 hari. Dan kemudian dianya tak kasih susu biasa, terus tak kasih pet itu. Akhirnya sampailah dia besar seperti ini. Nah, sedangkan saudara-saudara dia ada 4 itu meninggal di dunia semuanya. Baru tersisa dia yang masih hidup. Oke, kita nggak usah ngomongi si Mochi. Jadi namanya Mochi. Oke, kali ini kita bakal membahas, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kali ini kita bakal membahas sebuah gosip, Mbak. Jadi gosip ini beredar dari kemarin sebenarnya, tapi karena sumbernya cuma satu saja, aku tidak begitu merespon, Mbak. Jadi karena sumbernya cuma satu, nggak tak respon, karena takutnya iki cuman orang yang nggak suka sama si Mbak ini. Jadi nggak aku respon. Kemudian ini hari ada orang lain juga iki yang upload foto Mbak E. Jadi sudah 3 sumber yang saya dapatkan mengupload foto Mbak E neng tempat grup-grup PMI Hongkong yang berbeda-beda. Jadi karena ada 3 sumber yang upload foto Mbak E dan kemudian ini agak mendekati kebenaran, jadi hari ini tak bahas Mbak. Mungkin kalau mbak-mbak temennya Mbak Eki atau mungkin Mbak E sebagai pelaku ini ngerasa Anda tidak melakukan hal buruk ini, silakan komen Mbak, nggak apa-apa. Tapi intinya dari pembahasan ini aku pengen mbak-mbak semuanya nantinya belajar. Pokoknya lebih hati-hati terhadap kerja-kerja di tempat majikan, karena ketika sampean kerja di tempat majikan gak amanah, dampaknya nggak hanya sampean tapi banyak PMI yang kerja di Hongkong kuwi dampaknya buruk nantinya. Majikan bakal mencurigai. Jadi bukan karena apa-apa aku membenci sampean, tapi karena aku hanya mengingatkan jangan sampai dampak dari perbuatan Anda kuwi sampai ke kawan-kawan yang lain. Oke, kita nggak usah lama-lama terlalu banyak basa-basi ki awalnya. Kita bakal membahas kasus Mbak E. Jadi namanya iki jadi namanya Mbak mana ya? Namanya Mbak Silviana. Mbak Silviana iki dia berasal dari Brebes, Jateng. Untuk alamat selengkap-lengkapnya nggak perlu aku jelaskan. Jadi ini fotonya dan ini fotonya. Ada beberapa sumber ya Mbak ya. Jadi itu kenapa aku bahas. Nah, Mbak Silviana ini setelah dia iki libur tanggal 15, kan perjanjiannya libur tanggal 15, Mbak Eki perjanjian libure jam 9 harus sampai di rumah. Tanggal 15 Desember 2024 Mbak Eki libur. Kemudian setelah Mbak E libur jam 9, Mbak Silvia Anaiki nggak pulang ke tempat majikan. Majikan nunggu. Tapi setelah jam 9 lebih nggak pulang, akhirnya majikan tuh menghubungi Mbak E. Tapi karena dihubungi berkali-kali, HP-ne kuwi nggak bisa, mungkin di off kali. Akhirnya majikan ki curiga. Kecurigaan ini membuat majikan kui ngecek Mbak barang-barangnya majikan. Ketika majikan ngecek barang-barangnya majikan, akhirnya ada barang yang hilang. Barang yang hilang apa aja sih? Oke, iki barang yang hilang pertama adalah 3 bentuk mata uang yang berbeda, yaitu 30.000 Hongkong dolar. Kemudian yang kedua dolar yen, jadi Jepang ya Mbak yo, ini 10.000 yen. Kemudian
US dollar kui sebesar 20.000 dolar. Intine totale dari yang hilang itu adalah 60.000 Hong Kong dolar. Atau kalau dikurskan rupiah lebih dari 120 juta. Iki hilang, Mbak. Jadi karena ada tapi tidak hanya uang saja, tapi juga ada emas yang hilang. Jadi setelah si majikan ini kehilangan barang-barang yang berharga, akhirnya majikan ini sebenarnya sudah melapor ke polisi perihal ini. Dan majikan ini tidak hanya melapor ke polisi, tapi juga melaporkan perihal ini ke KJRI, Mbak. Ke KJRI dan juga ke imigrasi. Jadi kalau ada yang bertanya, majikannya ya silakan lapor kalau memang Mbak Silviana ini melakukan pencurian di tempatnya. Jadi konon katanya dari sumber yang saya baca, majikan ini sudah melapor ke 3 tempat, KJRI, imigrasi, dan juga ke polisi sana. Jadi Mbak Eki kerja di tempat majikan kui 1 kontrak, hampir 2 kontrak lah, mau 2 kontrak, tapi dia sudah berani melakukan pencurian di tempat majikan. Dan majikan Eki tinggali di daerah Satin. Si bos Eki melaporkan Mbak Silviana ini ke polisi, kemudian KJRI dan ke imigrasi. Ada salah satu dari majikan Mbak Silvia ini juga mengupload berita Mbak E di Facebook. Jadi sebenarnya berita ini lumayan viral kan kawan. Tapi banyak kan kawan yang mungkin tidak percaya dalam kasus ini. Jadi mungkin kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Tapi kalau sudah bosnya melapor, berarti yo iki mendekati kebenaran kan kawan. Nah, kenapa kok Mbak Silviana ini kok sampai bisa mencuri? Kan kawan nanti silakan disimak penjelasan ini ya. Jadi awalnya Mbak Silviana iki cuti kawan sebelum dia finish kontrak. Jadi Mbak Silviana iki finish kontrak sekitaran bulan Februari 2025. Jadi sebelum dia finish kontrak, Mbak Silvia ini cuti dulu. Kemudian dia kembali bekerja ke negara Hong Kong. Nah, di situ Mbak Silviana bekerja beberapa hari baru dia melakukan pencurian. Padahal kesepakatannya berdua antara Mbak Silviana dan majikannya ki mau renew kontrak ke depannya. Karena kan udah mau habis kontrak pertama ya. Jadi kesepakatannya kui mau renew kontrak. Dan kemudian tanggal 15 Desember 2024 Mbak Silviana kui minta libur. Nah, minta libur, kemudian dia libur jam 9 tadi majikan telepon, Mbak Silviana nggak ngangkat. Ternyata setelah nggak diangkat kan majikannya curiga, akhirnya ngecek barang yang barang majikannya, ternyata ada yang hilang. Dan setelah dicek barangnya ada hilang, ternyata Mbak Silviana kui juga membawa koper miliknya. Jadi sejak awal Mbak Silviana ini memang sengaja mempersiapkan untuk mengambil barang, kemudian mempersiapkan untuk kabur juga. Jadi di dalam kasus ini, apakah Mbak Silviana kui setelah dia cuti mungkin dia kekurangan duit, atau memang dia kui cuti nggak kembali ke rumah orang ortunya, atau memang dia cuti ini ketemu orang lain, sehingga ketika dia cuti ketemu orang lain butuh duit yang banyak, hasil dia melakukan pencurian dan kemudian uangnya itu dikirim ke orang lain. Jadi kan kawan, ini hanyalah perspektifku yang dimana benarkah Mbak Silviana ini melakukan pencurian di tempat majikan sebesar 60.000 Hong Kong dolar. Uangnya ini untuk dikirim ke kampung halaman, entah itu siapa kita tidak tahu kan kawan. Karena ada status yang bilang kalau salah satu dari anggota keluarga Mbak Silviana ini juga mengupload
foto Mbak Silviana. Intinya setelah viral, dan di viralnya itu karena tuduhan mencuri salah satu dari anggota keluarga, dia iki juga mencari keberadaan Mbak Silviana ini. Nah, menurut pandangan kawan-kawan mengenai kondisi ini bagaimana? Apakah kawan-kawan iki percaya dengan kasus seperti ini? Karena kita melihat banyak sekali kasus-kasus juga nih kawan-kawan kita yang tidak mencuri, tapi majikan dengan sengaja menuduh Mbak Eki mencuri. Dalam kasus ini, sampean masih ingat nggak Mbak semuanya? Kasus yang dimana melibatkan salah satu PRT asal Indo yang dituduh mencuri dompet milik mbahnya yang meninggal. Kemudian ini Mbak E sudah dipenjara selama 3 bulan loh. Tapi setelah dipenjara di 3 bulan, kemudian disidangkan, hasil keputusan dari hakim adalah membebaskan mbaknya karena majikan tidak bisa membuktikan kalau Mbak ini telah melakukan pencurian. Padahal Mbak Eki membeli di toko-toko KW. Jadi bisa saja Mbak Eki dituduh mencuri oleh majikane, karena kasus seperti ini banyak. Tapi banyak juga kasus yang benar-benar PRT asal Indo ini melakukan pencurian di tempat majikane. Jadi mungkin sebenarnya aku ki agak ragu, benarkah mbaknya ini melakukan pencurian? Tapi karena sumbernya ki sampai 3, jadi karena sumbernya lumayan banyak, jadi aku berani kan kawan untuk membahas kasus pencurian yang dilakukan oleh Mbak Afriana ini. Mungkin Mbak Afriana sendiri ketika nonton, atau mungkin Mbak Afriana sendiri ketika melihat video Anda, foto Anda beredar, segera kembalikan yang bukan menjadi barang milik Anda. Karena majikan Anda iki juga telah melapor ke polisi imigrasi KJRI. Bahkan majikan gue juga telah melakukan sayembara. Kalau sampai menemukan sampean dengan foto sampean, sampai menemukan sampean kemudian bisa menangkap Anda, melaporkan ke polisi, maka majikan ini memberikan sebesar 5.000 dolar Hongkong atau 10 juta bagi yang menemukan keberadaan Mbak Apriana ini. Jadi sekali lagi lumayan kan kawan, 5.000 jika iki bener kasus pencurian dilakukan oleh salah satu temennya kita. Kenapa mbak-mbak harus ikut? Jelas karena gini kan kawan, iki ibaratnya adalah aib. Jadi ketika Anda tidak membantu majikan, sama aja ketika Anda melihat ketika Anda melihat keberadaan dia, ketika Anda tahu keberadaan dia tapi tidak melaporkan, ini sama aja Anda menutupi kebusukan salah satu temannya kita yang berasal dari Indonesia. Karena ketika kasus-kasus ini didiamkan, takutnya nanti bakal ada Apriana yang lain yang melakukan pencurian di tempat majikane. Sama ingat kasus yang kemarin mencuri ketika dia part time, dan saat ini ada kasus kembali. Jadi kalau sampean iki tidak bekerja sama dengan majikan, takutnya bakal banyak sekali para PMI yang kerja di tempat majikan gak amanah sehingga melakukan pencurian. Takutnya iki berakibat fatal sama sampean semuanya mbak. Jadi usahakan mbak-mbak semuanya kalau tahu laporkan saja. Masalah nanti benar apa enggaknya aku sampai dipersidangkan, bisa disidangkan, dibuktikan dia benar atau salah. Tapi kalau Anda tahu, lapor aja mbak, jangan khawatir. Gak usah mengharap 5.000 dolar Hongkong lah. Tapi tujuan kita adalah memulihkan nama baik. Keren kan kali? Oh, pencurinya adalah berasal dari Indonesia, PMI yang berasal dari Indonesia atau pekerja migran Indonesia lah. Kemudian yang menangkapku juga sesama PMI, kan keren toh. Ibaratnya ada yang melakukan keburukan, kemudian ada yang menghapusnya. Dan semoga bagi Mbak Friana yang saat ini kui kabur membawa uang, cuma pesan saya bahwa sampean tidak bisa kemana-mana. Sampean mau kemana? Mau ke Makau? Mau ke Makau nggak akan bisa, karena semua data-data Anda kui pasti sudah termasuk daftar hitam. Jadi kena blacklist, sampean nggak bisa keluar dari Hong Kong, baik itu melalui darat, udara, laut.
Bahkan Anda nggak bisa keluar Hong Kong melalui Makau, Cino, ataupun pulang ke Indonesia kecuali Anda OS terus. Kalaupun Anda OS terus emang Anda nggak bakal keluar, emangnya Anda nggak bakal kerja. Cuman 60.000 Hong Kong dolar, kui cuman cukup buat makan 3 bulan 4 bulan. Selanjutnya apa yang Anda lakukan? Mau ngemis, mau kerja secara ilegal, mencari kerjaan yang kriminal, karena setiap perbuatan pasti ada pembalasan. Jadi hati-hati buat kawan-kawan semuanya ketika Anda iki melakukan pencurian di negara Hong Kong. Cuman 60.000 Hong Kong dolar Anda mencuri, terus kalian nggak bisa kemana-mana, pasti ujung-ujungnya masuk jeruji besi. Kalau majikan nggak terima, maka Anda bisa dipenjara lebih lama lagi. Semoga bermanfaat, jangan sampai ada Afriana lagi. Soalnya bikin gemes dan memalukan bangsa kita dan memalukan para PMI yang kerja di negara Hong Kong. Semoga bermanfaat. Channel Lundri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye kakak. Papai kakak. Papai kakak. Papai kakak.